ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dan insya Allah kalau kita sesuai prediksi, bukan prediksi ya, bilalah wa qadarullah aja, Allah mengodarkan, memudahkan qadarnya aja. Setiap pergantian keimaman, setiap pergantian amir mesti ada gelombang-gelombang hijrah. Dan kita nanti di pergantian amir yang selanjutnya kita saatnya menjadi penonton di luar pemain. Kalau dulu kita menjadi pemain dan akhirnya kita tersisihkan jadi penonton. Dan nanti kita lihat ketika kita nanti ada pergantian keamiran, biasanya itu sudah menjadi semboyan masalahnya. Wis dadi janjine, wis dadi omongane, mandi ucapane. Mesti enek tumbali. Kita akan melihat siapa yang ditumbalkan nanti. Bismillah, kita nggak tahu, cuman kita husnudzon billah. Kita tidak bisa memastikan, tetapi kita husnudzon billah. Ada gelombang-gelombang hijrah. Kalau prediksi politik memang serba angel sih, serba angel. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk selalu mendakwahkan, dan kita juga diberikan kebarokahan atas banyaknya kawan-kawan yang hijrah, kawan-kawan yang keluar dari Islam Jamaah, dari pemahaman-pemahaman yang mengkafirkan selain golongannya, menganggap tidak sah amalannya, menganggap najis dan lain sebagainya kepada selain golongannya, kepada pemahaman yang benar, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pusing 7 keliling bagi warga Cokam yang melihat dan mau nggak mau harus menerima kenyataan betapa banyaknya orang-orang yang keluar dari kaum-kaum yang dianggap sangat berguna di dalam dakwah mereka. Orang-orang yang pinter, bahasa mereka sendiri yang mengatakan sih, orang-orang yang pinter, para mubaligh, para pengurus-pengurus baik desa, kelompok, daerah, pusat pun banyak yang menyatakan keluar. Bahkan para orang-orang yang pinter-pinter urusan dunia yang dulunya sebagai bemper jamaah, sebagai andalan Islam Jamaah, sebagai orang-orang yang dimintai pertolongan jika ada permasalahan urusan dunia, maka mereka disuruh maju untuk menyelesaikan. Tapi alhamdulillah, insya Allah di dalam pergerakan gelombang hijrah ini mulai banyak yang menyadari, mulai banyak yang orang-orang yang hijrah, sehingga kadang-kadang pengurus-pengurus kelompok yang ada, pengurus-pengurus desa, daerah yang berketempatan pada
pada orang-orang yang dianggap bermanfaat dulu dalam jamaah kemudian keluar, mereka belum bisa menerima. Mereka belum bisa menerima kenyataan. Masuk kok metu tenan. Wis topa, ayo topa. Bahkan kemarin ada seorang pengacara, pengacara tersebut imam Lompok, bahkan ya imam Lompok, insya Allah ya imam Lompok. Istrinya alhamdulillah sudah hijrah lebih dulu, lebih awal. Bapaknya akhirnya bunglon. Dan ternyata bukan hanya bunglon, juga ikut ngaji juga, masih aktif jadi kiai kelompok saat itu. Tapi katanya pengurus yang tahu, pengurus atasnya yang tahu, yang daerah atau yang desa, karena orang ini sangat bermanfaat di dalam jamaah, di dalam Islam jamaah. Nah, mereka pun mengatakan sudah Pak Ustaz, senangnya jenengan pripun lah. Pokoknya so tetep nenjuru jamaah. Terus pokoknya senangnya sampai bagaimana lah. Pokoknya jenengan bisa kerasan nenjuru jamaah bagaimana. Inilah perlakuan-perlakuan yang berbeda 180 derajat terhadap orang-orang yang kadang dianggap secara duniawi, lagi-lagi secara duniawi kurang bermanfaat, maka perlakuannya sangat berbeda. Terhadap orang-orang yang infak persenannya banyak, maka biasanya ketika keluar tidak disampaikan. Bahkan orang-orang kaya-kaya aghnia yang ada di Jakarta sana, orang-orang yang kaya-kaya di sana di ibu kota sana, nyaris sampai sekarang pun kadang jamaah-jamaah paling bawah tidak mengetahui benar atau tidak. Atau orang-orang yang punya pangkat yang saat ini sudah keluar, misalnya Bapak Nur Faizi. Nah, itu sebagian jamaah juga tidak percaya, bahkan kita dikatakan sebagai hoax. Jadi ini hoax. Alhamdulillah kayak fitnah. Nah, mereka belum bisa menerima kenyataan atas hijrahnya orang-orang yang dianggap tokoh dan menguntungkan dari sisi urusan dunia. Namun kalau selevel mubalek yang diambil dari keduniaannya tidak, ya gak ngetokne apa-apa lah mubalek iki piro to, cara perjuangane piro to. Artinya secara finansial itu berapa, ya sudah, ketika keluar punya, artinya malah justru jadi permusuhan. Kena iki musuh. Oh lah jelas, kenapa? Karena mubalek keluar tentunya dia tidak tidak hanya sekedar keluar, namun ada visi misi yang kedepannya adalah mengajak kepada orang-orang yang telah ditanamkan di Islam jamaah, kefahaman keyakinan Islam jamaah saat dulu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ini menunjukkan bahwa orientalis Islam jamaah ini orientalisnya adalah urusan dunia. Ya iya no. Orang dunia terus apa? Orang dunia terus apa? Kalau ada orang infaknya banyak, IR-nya banyak, saat dia mulai keluar, enggak diomong nih, dirahasiakan aja, atau diomong-omong nih, enggak jamaah malah bingung. Tapi ketika selain orang aghnia langsung dimaklumat, disebarluaskan, di masjid-masjid diumumkan. Bahkan kalau dulu dan awal-awal gelombang ini adalah seperti gelombang awal ya, termasuk Ustaz 3 Mas saya dan saya dalam gelombang ini, tapi sebelumnya kan sudah banyak bergelombang, itu masih diperlakukan. Kalau saya diumumkan di teks, kalau saya diumumkan di setiap masjid seluruh Karanganyar, kemudian ada yang posting di Facebook barang, kemudian ada yang pokoknya semua akan diberitahu bahwa IH sudah menyatakan keluar, sudah tidak jadi jamaahnya Bapak Imam. Wis kunci surgane wis ilang, rumang sane. Namun sekarang nggak berani. Artinya nggak akan mungkin diflorkan satu persatu setiap hari, nggak mungkin. Paling dalam rangka penjagaan ya satu kelompok atau satu daerah saja. Itu pun kalau dianggap dia dalam urusan agama punya power dalam urusan agamanya. Tapi kalau dalam urusan dunianya
punya power, maka ya enggak diumumkan juga, enggak diumumkan, karena berbahaya lah nanti jamaah terus malah mikir malah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, dan ini alhamdulillah akhirnya intelektual Islam jamaah juga menyadari hal ini. Kita hanya nunggu waktu aja, bom waktu aja, mereka akan keluar bersama-sama. Dan insya Allah kalau kita sesuai prediksi, bukan prediksi ya, dilalah wa qadarullah aja, Allah mengodarkan, memudahkan qadarnya aja. Setiap pergantian keimaman, setiap pergantian amir, mesti ada gelombang-gelombang hijrah. Dan kita nanti di pergantian amir yang selanjutnya kita saatnya menjadi penonton di luar pemain. Kalau dulu kita menjadi pemain dan akhirnya kita tersisihkan jadi penonton. Dan nanti kita lihat ketika kita nanti ada pergantian keamiran, biasanya itu sudah menjadi semboyan masalahnya. Wis dadi janjine, wis dadi omongane, mandi ucapane. Mesti enek tumbali. Kita akan melihat siapa yang ditumbalkan nanti. Bismillah, kita nggak tahu, cuman kita husnudzon billah. Kita tidak bisa memastikan, tetapi kita husnudzon billah. Ada gelombang-gelombang hijrah. Kalau prediksi politik memang serba angel seperti ini. Kalau yang ditunjuk adalah orang yang pakar ilmu, yang lulusan Mekah, yang saat ini di dalam Islam jamaah mungkin yang dianggap LC itu, maka hal itu tentunya tidak akan dikehendaki oleh orang-orang yang telah menendang kita. Wong-wong senendang awake dhewe, artinya para orang-orang kolot nggak ridho, nggak menerima. Itu. Jadi memang maju kena mundur kena. Kalau dipilih dari orang-orang yang sama seperti sekarang, artinya tanda kutip pemahaman agamanya kurang sekali, kemudian hedonisme ya, dalam bahasa yang tipik-tipik gitu, hedonisme. Nah, maka insya Allah warga Islam jamaah juga mulai berpikir, maka maju kena mundur kena. Tidak apa-apa saya bocorkan, tidak apa-apa, itu bukan skenario kita, tapi kita hanya memprediksi aja. Kalau yang jadi amir, jadi imamnya adalah kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, para LC, putra-putra mahkota seperti Mas Fawaz dan kawan-kawan. Apalagi Mas Bambang nggak mungkin, beliau bukan terah dari keimaman. Ya tentunya orang-orang tua tidak menerima. Anggo jamaah enggak nih. Dan itu logis. Akal sehat, akal waras, dan akal selamat kita juga main. Gak mungkinlah beliau itu secara sengaja amdan untuk khianat ilmu, tidak mungkin. Dia sedang menyusun strategi aja. Secara kesengajaan untuk menyelewengkan ajaran gurunya, insya Allah saya masuk husnudzon billah. Gak, insya Allah masih sedikit banyak dia punya tanggung jawab yang sangat yang besar, cuman ya sedikit dengan kalem. Tapi kita tahu sendiri orang-orang yang kolot ya tentunya tidak menerima hal itu. Kehadiran Syekh Khalil aja nanti dulu aja masih dipantau dari sejak awal itu. Sejak awal datang itu saya waktu di kantor lantai 3 itu ngaji, beliau baru hadir sehari 2 hari itu sudah ada yang mencurigai, jarene ning kono ya ora beres, enak sing grombol-grombol. Cuman saat itu sudah ada yang menetralisir, ora wis fitnah tok wi. Jadi ning kono ya ngene. Nah, maka tentunya nanti keimaman yang akan datang ini, insya Allah bismillah kita berharap ada gelombang hijrah lagi. Namun satu sisi ketika dipilih imam yang hedonisme yang mungkin senang off-road, senang ini dan lain sebagainya, ya jamaah sekarang sudah pinter wis iso banding-banding nih, wis iso maca,
wis iso ngrungokne. Ya. Tapi yang generasi tua insyaallah mendukung hal itu, didukung terus semangat. Tapi saya yakin yang generasi muda ini, yang LC ini, dia akan lebih berat lagi tanggung jawabnya, Masya Allah. Kenapa? Karena otomatis ini masih baru. Bagaimana memperbaruinya? Bagaimana meluruskannya? Tapi apapun itu kita akan JRK. JRK itu mantan Islam Jamaah sekarang itu posisinya sebagai penonton yang di luar sambil makan kacang. Nenek kacang, gane makan kolak kuwi. Kita lihat aja sambil kita memberikan motivasi agar mereka bisa hijrah. Ya, apa sih yang diperebutkan itu, apa sih sebenarnya? Kotoke kok angel men. Kotoke kok sakral men, bahkan dalam pemakaman dalam dulu saat pemakaman Bapak Imam yang kedua itu, sebelum dimakamkan harus dibiat. Kenapa? Karena saat itu rentang 2 jam atau 3 jam itu jamaah tidak punya imam, sampai ada yang mati dalam 1 jam nanti, maka hidupnya haram tidak punya imam. Mantap rek. Sebagaimana dalilnya, memata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Maka sebelum Bapak Imam dimakamkan dulu harus diangkat amir. Karena jarak berapa jam itu sampai ada yang meninggal dunia jamaah, maka tidak punya imam. Mengkorok sampai guru sampai medeni. Biyen wedi banget, saiki malah dadi guyu. Ya itulah. Nah, kita tunggu aja, dan kita sebagai penonton gelombang hijrah akan kita tunggu setelah kehadiran Amir yang keempat, insyaallah bismillah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك